Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mira Rosmeida. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya. Berikut ini adalah tampilan login dari sistem informasi. Informasi penyewaan sepeda. Nah, di sini user bisa melakukan login. Jika user belum mempunyai akun, user dapat melakukan daftar terlebih dahulu. Nah, ini prompt pendaftarannya. Dikarenakan saya sudah memiliki akun, saya memutuskan untuk login. Nah, di sini ketikkan username-nya. Saya menggunakan username saya. Kemudian password-nya. Selanjutnya pilih login. Nah, di sini ada pesan di sini selamat datang saya. Nah, saya yang dimaksud ini adalah user. Jika kita menggunakan username, misalkan Mia, nanti di sini akan muncul selamat datang Mia. Kita contohkan ya, kita langsung logout. Kalau misalkan logout, kita akan kembali ke login. Kita coba di sini pakai Mia. Kita masukkan passwordnya, kemudian login. Nah, di sini terbuktikan tadi sebelumnya selamat datang saya. Nah, sekarang menjadi selamat datang Mia karena tadi username-nya Mia. Jadi di sini sesuai username. Kemudian di sini ada menu barnya, ada data sepeda, ada data peminjam, ada data transaksi. Di bawahnya ada form untuk penginputan data sepeda. Kita coba saja ya. Di sini kita masukkan SPD 001. Mereknya misalkan Polygon. Jenisnya di sini dibatasi cuma ada 3 jenis, yaitu sepeda gunung, sepeda tandem, sepeda lipat. Sepeda tandem itu sepeda yang bisa dibonceng berdua. Jadi bisa ngegoesnya tuh berdua. Biasanya sepeda kayak gini itu banyak di tempat-tempat wisata. Kita pilih sepeda tandem, masukkan jumlah unitnya, misalkan 6. Kemudian simpan. Nah, di sini udah berhasil kesimpan. SPD 001 Polygon sepeda tandem dengan jumlah unitnya 6. Nah, ini ada opsi. Kita dapat mengedit ataupun menghapus data yang ada di sini. Misalkan kita ingin menghapus data yang ini nih, yang SPD 009. Kita hapus. Nah, si data yang SPD 0009 itu nggak ada. Ya kan, tadi D-nya kecil. Ini ada SPD 009, tapi D-nya besar. Yang tadi kita hapus itu D-nya kecil. Nah, selanjutnya untuk pengeditan. Di sini kita tinggal klik saja edit. Kemudian akan muncul seperti ini nih, tampilan editnya. Di sini kita edit jumlah unitnya misalkan jadi 7 karena kita menambah stok gitu. Nah, si jenis ini kita nggak boleh kosong. Jadi kalau misalkan kita langsung update, nanti si jenis ini otomatis akan kosong. Jadi di sini kita akan pilih menjadi sepeda gunung. Kemudian update. Nah, ini ada SPD 011, mereknya BMX, jenisnya sepeda gunung, jumlah unitnya ada 7. Nah, selanjutnya kita ke data peminjam. Nah, di data peminjam ini ada form peminjam. Jadi di sini user dapat menginputkan data si peminjam. Kita coba aja ya. Kita masukkan di sini P0001.
Nama peminjamnya misalkan Mia, nomor teleponnya kita ngarang aja, kemudian alamat emailnya gmail.com. Alamatnya Subang, pekerjaannya dikarenakan saya seorang pelajar, jadi saya menggunakan pelajar. Terus nama instansinya, ini nama kampus saya. Nah, untuk user, kalau misalkan ingin menggunakan ini, jadi misalkan pekerjaannya itu kayak guru atau pegawai swasta. Nanti si nama instansinya itu nama si perusahaannya. Kemudian alamatnya kita tuliskan Purwakarta. Kartu jaminannya di sini kita masukkan KTM. Kalau misalkan di sininya pegawai, usernya pegawai, kita bisa menggunakan selain KTM kita bisa menggunakan KTP. Nah, di sini kita masukkan saja nomor kartunya. Kalau misalkan kita menggunakan KTM, kita masukkan nomor KTM-nya. Kalau misalkan kita menggunakan KTP, kita menggunakan nomor NIK-nya. Kemudian kita simpan. Nah, yang P001 ini udah berhasil kita simpan. Selanjutnya kita pengeditan ya. Di sini yang P006 ininya kan CPM. Nah, kita edit menjadi CP. Coba ya. Di sininya kita hapus M-nya. Kemudian kita update. Nah, kita udah berhasil P006 ininya menjadi CP. Kemudian jika kita ingin menghapus datanya, kita tinggal pilih saja mana yang akan kita hapus, kemudian kita klik di sininya, hapus. Nah, yang tadi yang P009 sudah berhasil kita hapus, datanya sudah tidak muncul lagi di sini. Kita lanjut ke data transaksi. Dalam data transaksi ini, ada POM, ada ID transaksi, ada ID peminjam, ada kode sepeda, tanggal peminjam, harga sewa, lama pinjam, total biaya, dan simpan. Nah, di sini ID peminjam, saya mengambil dari tabel peminjam, karena ini masuknya ke Foreign Key. Begitupun dengan kode sepeda. Langsung saja kita coba. TR21 ya. Kemudian ID peminjamnya kita pilih, misalkan P0001, kode sepedanya yang SPD 001, tanggalnya kita pilih tanggal 5, kemudian harga sewanya 3.000, lama pinjamnya 3 jam, total biayanya jadi 9.000, kemudian simpan. Nah, ini sudah ada ya TR0021 dengan ID peminjamnya P001, kode sepedanya SPD 001, tanggal peminjamannya tahun 2020, bulan 8, tanggal 5. Harga sewanya 3.000, lama pinjamnya 3 jam. Ini lama pinjam itu dalam jam ya. Terus total biayanya jadi 9.000. Nah, di data transaksi ini tidak ada opsi untuk edit. Ini untuk yang berbasis web. Saya membuat juga yang berbasis desktop. Jadi tadi yang halaman-halaman yang telah saya buat semuanya sudah terkoneksi ke database. Database-nya itu namanya Connect. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat database dengan tabel-tabel berikut ini. Jadi di sini ada tabel login, tabel peminjam, tabel peminjaman, tabel sepeda, tabel transaksi. Tapi di sini yang dipakai nggak semuanya dipakai. Jadi tabel login, tabel yang dipakai tabel login, tabel peminjam, tabel sepeda, dan transaksi. Yang peminjaman ini nggak dipakai. Sebelumnya di proposal, kan sebelum ini saya telah mengajukan proposal
pengajuannya saya di sini menyertakan ERD-nya. Di sini ada 4 tabel. Cuma sekarang saya menggunakan 3 tabel. Nah, seperti ini. Jadi yang asalnya itu ada tabel peminjam. Saya di sini yang tabel peminjamnya dihapus karena tabel transaksi sepeda dan tabel peminjaman itu atributnya hampir sama semua. Jadi jika ini dihilangkan pun tidak masalah. Jadi tinggal si tanggalnya aja dipindahin ke transaksi. Jadi yang di ERD-nya ini yang dituliskan hanya 3 tabel, yakni tabel sepeda, peminjam, dan transaksi. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke aplikasi berbasis desktop. Nah, di sini ada tampilan login-nya sama seperti yang berbasis web, fungsinya sama, cuma yang membedakan hanya desainnya saja. Di sini kalau misalkan belum punya akun, user dapat daftar. Ini halaman daftarnya. Di sini user tinggal daftarkan saja. Misalkan mau nama apapun di sini tinggal daftarkan, terus tinggal masukkan passwordnya. Kalau misalkan sudah punya akun, kita tinggal klik batal. Nah, langsung saja kita login. Mia. Kemudian login. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Jika pada halaman website itu di atas menu sepeda, di atas halaman sepeda, nah di sini ada pesan tertampil selamat datang Mia. Jadi Mia ini tuh usernya. Kalau misalkan nama usernya saya, di sini juga akan mengetikkan saya. Nah, setelah login, kita akan masuk ke halaman sepeda. Di sini user tinggal mengetikkan apa yang akan dimasukkan di sini. Seperti contoh ya. 0012. Mereknya misalkan Apollo. Ini jenisnya kita batasi hanya ada 3 jenis, yakni sepeda gunung, sepeda tandem, dan sepeda lipat. Kita masukkan sepeda lipat. Jumlah unitnya ada 9 misalnya, kemudian kita simpan. Nah, ini data yang berhasil disimpan. Setelah tampil pesan ini, maka data yang tadi kita masukkan akan masuk ke dalam tabel di sini. Kemudian oke. Nah, tadi yang telah kita inputkan berhasil masuk ke tabel ini. Jika sudah berhasil masuk ke tabel ini, itu berarti akan connect ke database. Jadi di database juga akan ada data ini. Untuk pembuktiannya kita masuk ke database-nya, kita masuk ke connect. Kita ke connect. Kita ke tabel sepeda. Nah, tadi yang kita inputkan di halaman sepeda tadi berhasil masuk ke sini ya. Ini tandanya udah berhasil ke connect ke database. Selanjutnya untuk edit, kita tinggal klik saja data yang akan diedit. Kemudian akan tampil pada halaman prompt, pada prompt ini. Kita tinggal ubah aja, misalkan yang tadinya 6 menjadi 61. Kemudian tinggal klik edit. Nah, di sini muncul pesan data berhasil diedit. Ini artinya kita telah berhasil mengedit data tersebut.
Kita klik OK. Nah, kemudian hasilnya menjadi 61. Untuk penghapusan data, kita tinggal klik data yang akan dihapus, kemudian kita pilih hapus. Berhasil dihapus. Ini artinya data tersebut telah berhasil kita hapus. Kemudian OK. Nah, data tersebut sudah tidak ada lagi di sini ya. Kemudian fungsi ini bersihkan ini berfungsi jika kita terlanjur mengeklik ini, kan otomatis masuk ke prompt ini. Biar bersih lagi, karena kalau misalkan kita hapus satu-satu kan akan lama, jadi kita klik bersihkan, maka prompt ini akan bersih seperti semula. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke menu peminjam. Nah, secara keseluruhan, ini semuanya sama, fungsi-fungsinya semuanya sama. Yang membedakan hanya desainnya saja. Di sini prompt ini fungsinya untuk user menginputkan, jadi sama seperti yang sepeda. Nah, seperti ini. Kemudian langsung ke di transaksi ini semuanya sama seperti yang di halaman website. Jadi ini yang ID peminjamnya ini dapat dari tabel peminjam dan kode sepedanya ini dapat dari tabel sepeda. Jadi di sini semuanya sama, sistemnya sama, cuma yang membedakan hanya desainnya yang sedikit berbeda. Jadi fungsi-fungsinya sama. Di sini transaksi tidak bisa melakukan pengeditan karena ditakutkan banyak memanipulasi data. Kemudian di transaksi ada menu item logout. Jadi ketika ini diklik, maka tampilan akan kembali ke halaman login. Seperti ini. Jadi setelah logout kita akan kembali lagi ke halaman login. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.